Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya analisa saham bunga ya, atau Bank CNB Niaga. Ini salah satu perusahaan bank yang cukup bagus ya untuk segi fundamentalnya, dan ini juga bagi dividen ya, bagi dividen juga rutin ya, bagi dividen emiten ini ya. Oke, sebelum pembahasan, disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, saham bunga ya, atau Bank CNB ini hari ini atau kemarin close di 1065, sempat turun juga ya ke 1055 ya, walaupun naik lagi ya, dan hari ini naik ya sekitar 0,47%. Oke, kita lihat dulu untuk company profilnya. Untuk CNB nih atau bunga ini bergerak di bidang bank umum ya, bank devisa. Nah, dan ini punya anak perusahaan PT CNB Niaga Auto Finance. Ini anak perusahaannya, dan punya berikutnya ada PT Kita Finance atau Kitaf. Ini sahamnya sekitar 99% ya, atau per 30 Desember 5 dan 51% per 30 Desember 2018 ya, CNB Niaga ini. Nah, ini untuk pengendalinya ini ya, holdernya ini CNB Group SDM Berhad ya, BAD. Berikutnya ada masyarakat sekitar 7,74% ya. Terus treasury ada 0,78%. Nah, ini dari segi pemegang sahamnya. Untuk company historis dulu IPO 89 ya, 1989, mungkin teman-teman yang udah lahir. Ini IPO price-nya sekitar 12,500 ya, cukup tinggi ya, tapi ini bunga pernah reverse stop ya, jadi harus udah turun ya, nilainya tidak seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk fundamentalnya ya, laporan keuangan dulu. Nah, ini kita udah ada laporan keuangan ya, ini kuartal 1. Nah, ini kuartal 2. Nah, kita lihat dulu ya untuk asetnya sendiri. Untuk asetnya bunga ini sekitar 310 triliun ya, karena di sini udah dalam bentuk jutaan. Jadi kalau ketemu di sini jutaan, nanti teman tambahin di sini nolnya 6 ya. Jadi 006 jadi 310 triliun. Kalau kita bandingkan secara per kuartal kemarin ya, ini kuartal ketiga 31 Desember, artinya ini kuartal keempatnya. Jadi ini naik ya sekitar 200-an ya, 200 miliaran kenaikan dari segi asetnya. Nah, untuk ekuitasnya sendiri ini karena lekuiditas juga, lekuiditasnya ini sekitar 267, kalau kita bandingkan sebelumnya 267,3 ya, dan ini titik 8, jadi naik sekitar 500 miliaran untuk lekuiditas. Untuk ekuitasnya sendiri masih sekitar 43 triliun ya, 43 triliun. Kalau kita bandingkan secara per kuartal 4 kemarin ini turun ya, dari 43,3 ya, turun ke 43,1 ya, 2 ya, sekitar 200 miliaran untuk penurunan dari sekuritasnya. Kita lihat untuk labanya sendiri, langsung laba bersih aja guys ya. Untuk laba bersihnya ini sekitar ini ya, 2 ya, 2,6. Nah, ini untuk laba bersihnya ini cukup ya, cukup tinggi. Laba bersihnya ini sekitar 2 triliun ya, 2 triliun kalau kita bandingkan secara year to year-nya. Nah, ini naik ya sekitar 50%-an ya, naik 50%-an untuk labanya. Untuk IPS-nya sendiri jadi 101,65 ya. Nah, kalau kita bandingkan secara year to year 85 ke 101 ya, sekitar 20%-an guys kenaikan dari IPS-nya sendiri. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan labanya ya per kuartal 1, nah ini 1,2 ya untuk laba bersihnya. Jadi untuk laba bersihnya itu 1,2 atau tepatnya 1,198 ya, atau 1,1 lah, atau 1,1 triliun. Dan untuk IPS nya sendiri di 47 ya, jadi 47 naik ke 101 ya, sekitar 50-an ya kenaikannya. Nah, ini untuk IPS nya ya, jadi IPS nya naik ya dari emiten ini
Tidak naik IPS-nya masih ini ya, labanya masih konsisten ya, bukan laba. Nah, kita akan coba menggunakan formula ya. Nah, ini kita akan menggunakan formula ya, rumus wajar ya dari Benjamin Graham. Nah, ini untuk konstantannya ini pakai formulanya beliau ya, 15 ini pernya 15 dan kali 1,5 ya. Saya juga tidak tahu formulanya apa, silahkan cari sendiri ya. Cuma saya nyari dia punya konstanta seperti ini ya, dari historis pengalaman beliau kalau saya baca. Nah, ini dia ketemunya 2,5. Nah, untuk IPS-nya ini kan bunga kan 48 ya, pertama ya 47 atau berarti 48, berikutnya kan 53 ya, dan ini kita belum keluar ya, belum rilis, jadi tidak tahu harganya nanti akan keberapa ya, karena belum rilis juga untuk harganya ya, belum rilis juga untuk IPS-nya per kuartal 3 dan 4 ya. Nah, seandainya misalnya itu masih konsisten di angka 50 lah misalnya ya. Ini kita berandai-andai. Nah, ini ada, kalau kita menggunakan formula ini harga wajarnya tuh di kuartal kita sekitar 2004. Nah, tapi ini terlalu jauh ya menurut saya. Nah, sekitar situ ya. Kalau IPS-nya jadi segini ya. Kalau seandainya ini kuartal berikutnya masih konsisten di area situ, di area 50 ya. Kuartal 3 nanti IPS-nya naik 50, kuartal 4 naik lagi 50. Nah, ini potensi harganya sampai ke sini. Cuma kita lihat historisnya harganya dulu ya, karena kita akan membandingkan beberapa analisa ya. Nah, ini kalau kita lihat bunga itu pernah tinggi sampai, bentar, aku tak pakai mon ya biar mudah. Ini pernah tinggi sampai sini ya, 2600 ya bunga. Dan kalau kita menggunakan formula ini yang masuk akal di area sini ya, yang menurutku kita realistis saja ya, di area 1300 sampai 2000 lah masih masuk akal. Dan sini memang pernah sampai ya, di area ini ya, 2500-an ya, 2500. Nah, emiten ini cuma yang nggak tahu apakah nanti akan bikin ATH ya, cuma kita tandain dulu ya. Seandainya nanti ini konsisten, kalau menggunakan rumus ini potensinya sampai 2700 ya, dan ini masih potensi guys ya, karena kita tidak tahu untuk kuartal ketiga ini seperti apa, dan ini kita berandai aja seandainya itu dia mampu mempertahankan seperti kuartal kedua ini, jadi ini 50 lah, dan ini masih ada potensi sampai sini ya, 2004 atau 2700 lah. Cuma kalau kita realistis ya, harga range di area ini ya, di area 1300 sampai 2000 lah ya, atau 2000 sampai sini ya, menurut saya loh ya, ini realistis saja. Nah, jika kita menggunakan rumus dengan pendekatan industri sejenis, dan ini kalau kita lihat industri sejenis itu sekitar ini ya, BBCA itu pernya 28 ya, BRI sekitar 13, BBNI sekitar 89, BMRI sekitar 10 ya. Ini data dari RT guys ya, nanti nggak tahu ada apakah update atau belum. Kalau nanti udah update tentu boleh ditulis ya, tulis di kolom komentar ya kalau memang udah update. Ini saya per tanggal 15 ya Oktober ini data TRTS seperti ini pernya. Nah, kalau kita misalnya pakai pernya ini terendah BBNI, misalnya pakai BBNI ini dapat konstanta 13 ya. Untuk harganya tuh proyeksinya ini sekitar 1000 ya, di kuartal ketiga ya, seandainya ini mampu 50 juga ya. Ini mampu konsisten 50, ini 50 ya. Kuartal ketiga ini ya, proyeksinya di 1860 ya. Ini hitungan ini ya, hitungan formula ini dengan kita memodifikasi ya, dengan ini per pendekatan emiten sejenis ya. Ini proyeksi di 1860. Ada kuartal keempat sekitar 2000. Nah, mungkin ya sama ya, antara 1300 sampai 2000 ya untuk realistisnya guys ya. Cuma kalau kita pendekatan dari harga ya, nah IPS nya ini yang paling tertinggi selama 4 tahun itu sebenarnya 2019 ya, 1045, karena ini kan belum final ya. Ini belum final. Kalau seandainya nanti udah final ternyata seperti ini, nah kita lihat dulu ya, ini 2019 yang paling tinggi. Nah, kita cek dulu ya, ini
2019 kita sambil belajar bareng guys. Ini 18 ya, 19 tuh di area sini ya. Nah ini tertinggi 2019 tuh di area sini. Ini tuh sekitar 1290. Nah kita tandain dulu ya, 1290 ini tertingginya ya. Nah berikutnya di 2020 tuh segini ya, 1170. Berikutnya 2001 di 1245. Berikutnya ada di ini kan belum ada ya, belum ada. Kalau seandainya ini di 200, harusnya range-nya tuh di area ini ya, di area 1200 sampai 1500 ya, harusnya logikanya. Kalau ini kan 165 sampai ke 1245 ya. Dan ini kalau seandainya ini nanti konsisten dia profit 50 IPS nya, ini 50 juga IPS. Nah ini potensi harga sampai sini ya. Nah emang kalau kita lihat untuk harga sekarang tuh si 1065 ya, jadi masih ada lumayan ya, gapnya ada 200 poin sepertinya ya. Nah untuk realistisnya sih menurut saya ini ya, di harga ini ya, di 1200 sampai 1500 ya, untuk realistisnya dari segi fundamental ya. Nah, dan ini kan menggunakan historical price berbanding IPS, dan ini untuk dan ini menggunakan rumusnya Benjamin Graham, dan ini pendekatan ya dengan modifikasi rumus Benjamin Graham dengan pair yang dengan emiten ini ya, emiten sejenis. Nah, dan ini mungkin potensinya ini ya di 1200 sampai 2500 ya. Sekali lagi ini masih potensi guys ya, jadi bisa berubah, bahkan bisa di bawah harga sekarang, kita nggak tahu juga. Yang pasti ya kita analisa dulu, dan nanti ketika seandainya saham ini jatuh di bawah pun kita udah ada analisa ya, bahwa emiten ini fundamentalnya cukup bagus ya. Jadi potensi nanti setelah baik-baik saja di market, nanti bisa naik lagi ya. Nah oke, kita lihat dulu untuk chartnya ya. Nah masih mau tak buat daily dulu. Nah hari ini memang turun ya, enggak turun sih, sempat turun kemarin 2 hari ini turun, tapi nggak begitu tajamnya. Terus hari ini sempat turun, cuma naik lagi ya, naik lagi dari sempat ke 1055, naik lagi ke 1065 ya, naik 10 poin. Nah untuk support terdekat ini ya, nah ini memang belum lama karena di September baru ketes, dan saat ini masih 17 Oktober, jadi masih 17 hari. Nanti lihat dulu ya, lebih baik nunggu di area sini boleh, kalau itu kuat mantul bisa dimanfaatin sampai pantulan sini ya. Nah saat dia kuat mantul di area situ, jadi awas, nunggu aja di area sini. Kita ketika barang itu mantul, potensi bisa dijual di area sini ya. Nah, ataupun mau nunggu di area sini ya silakan di 9.980-an ya. Banyak sekali, ini cukup kuat ya, ini supportnya ini udah ketes dari 4 Juli ya, 4 Juli kemarin. Ini masih gapnya berapa ya, dari sini ke sini nah, sekitar 7% ya, 7,9 atau 8% guys ya. Jadi teman-teman mau nunggu di sini boleh, di sini boleh. Nah, kalau kita lihat dari pantulan ini ke sini itu ada potensi sekitar 4%, lumayan guys sebenarnya. Kalau kita masuk gede 4% itu udah kenyang guys, udah lumayan lah. Nah, jadi terserah teman ya, ada support terdekat di area sini ya, sini, atau mungkin nunggu di sini. Di sini juga ada ya, walaupun belum ketes sempurna ya, karena ini sempat jebol juga sini. Cuma sini yang paling kuat ya, karena selama ini belum kejebol ya, selama dari Juli sampai saat ini belum kejebol. Dan untuk support terdekatnya di area sini ya, di 1050 ya, 1050. Setelah teman mau nunggu di area sini ya terserah, ataupun mau nyegat di sini ya boleh, silakan teman-teman ya. Dan oke, kita review ya, dari segi fundamental oke ya. Terus ada potensi harga, proyeksi harga tuh bisa 1200 sampai 1500 ya. Semoga di kuartal ketiga dan 4 itu konsisten ya, masih konsisten profit. Nanti profit
akan IPS-nya juga masih konsisten ya. Nah, seandainya konsisten IPS-nya sama 50-50, ada potensi segitu ya, dari 1200 sampai ke 1500 guys ya. Oke, sekilas ya untuk analisa dari saham BMGA atau Bank CIMB Niaga. Oke, kalau teman-teman ada request atau pertanyaan ya silakan aja ditulis kolom komentar ya. Nanti kalau bisa saya akan bikin tutorialnya. Oke, terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.